الله 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 ما لنا مولى سوى الله. Ya Allah. Ibu, pasang tawakal ya. Dalam sholat pasang tawakal. Dalam mendidik anak pasang tawakal. Melayani suami pasang tawakal. Bapak kita yang berusaha nih pasang tawakal kepada Allah. Mendidik istri, mendidik anak pasang tawakal. Terkadang kita marah, anak kita tuh tak menuruti keinginan kita. Ini kurang tawakal. Kurang tawakal. Kalau kita sangat marah kepada anak karena tidak mengikuti apa yang kita ucapkan, maka kita masih memandang diri kita, kitalah yang memberi petunjuk kepada anak kita. Padahal kita pada hakikatnya la haula wala. Mana ada upaya kita? Kita hanya tugas kita mendidik, mengajar. Urusan hidayah, urusan petunjuk, urusan Allah. Begitu juga Pak ketika kita mendidik istri. Tak juga jadi istri soleha. Asik jadi istri yang salah saja. Satu kita ngomong 10 dari dia. Sudah 25 tahun hidup bersama, masih ngomong dia. Belum pernah kau bahagiakan aku bang. Sudah 25 tahun kita bersama. Katanya buat lagi begitu. Sakit dah tuh. Sakit ya kan Pak? Makanya ibu-ibu ini musuh dalam selimut. Jangan marah ibu. Ibu juga begitu. Ketika ibu ingatkan suami ibu, tak dengar suami ibu, tak mau dia, jangan marah. Karena yang memberikan hidayah itu bukan ibu. Yang memberikan hidayah itu adalah Allah. Makanya tawakalnya dipasang. Niat kita mengingatkan suami, niat kita menasihati istri, niat kita mendidik anak, itu niat dipasang. Tawakalnya kepada Allah. Masalah nanti anak itu jadi bagaimana itu urusan Allah. Yang penting didikkan kita didikan yang baik sesuai dengan syariat. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ketika Nabi SAW meninggal pamannya Abu Thalib, Nabi Abu Thalib kan sampai meninggalkan tidak mengucapkan syahadat paman Nabi. Lalu Nabi ingin minta ampunkan kepada Allah pamannya. Sambil bersedih Nabi, menangis Nabi, pamannya yang meninggal itu tak sempat masuk Islam. Ingin didoakan Nabi di depan Ka'bah, jatuh Nabi. Jalan lagi jatuh Nabi, jalan lagi jatuh Nabi. Lalu turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah sangat tahu siapa yang berhak diberinya petunjuk. Jadi kalau kita kiaskan ke kita nih, ke kita sekarang ayat itu, sesungguhnya engkau kita lah itu. Sesungguhnya kita tak dapat memberi petunjuk kepada yang kita cintai. Seorang suami cinta dia kepada istrinya. Seorang suami cinta dia kepada anaknya. Seorang istri cinta dia kepada suaminya. Seorang istri, seorang ibu cinta dia kepada anaknya. Tapi dia tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang dicintainya. Tak bisa kita Pak. Makanya jangan terlalu stres. Kalau anak kita tuh belum mendengar omongan kita, jangan stres. Besok bapak masuk rumah sakit, anak tuh sehat-sehat saja. Ibu jangan stres. Tak usah.
Yang penting kita didik sesuai dengan ajaran Islam. Pelajarkan anak tu ngaji, ada TPQ, masukkan di TPQ. Sudah besar dia mau masuk pondok, masukkan ke pondok pesantren. Tak bisa Pak Ustaz, tak ada uang saya, tak apa, umum pun jadi. Tapi agama tanamkan sama dia. Agama jangan jauh dari agama. Kalau jauh dari agama, habislah. Jadi setan anak tu nanti. Jangan jauh dari agama. Udah kita didik masuk pondok pesantren, luar biasa, ngajinya luar biasa. Tiba-tiba besok dia dewasa, tetap durhaka sama kita. Itu tak urusan kita lagi, Pak. Itu kembali kepada takdir. Makanya tawakalnya dipasang. Kalau sudah tawakal dipasang, apa yang diberikan Allah pasti kita ikhlas menerimanya. Kalau sudah tawakal dipasang dari awal, ketika mendidik anak, ketika mendidik istri, apa yang diberikan Allah, apakah mereka baik sama kita atau tidak, maka kita ikhlas menerima dua keadaan tersebut. Kalau mereka baik, kita juga ikhlas. Mereka tak baik, kita juga ikhlas. Dan kita tidak pernah bosan untuk tetap menasihatinya. Begitu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Maka perlu tawakal ini dipasang. Bukan hanya segi keduniaan saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Bisa dipahami? Ya Bu ya. Tawakal ya Bu ya. Kadang anak itu sudahlah bandel, dia dihajar habis-habisan sampai berdarah-berdarah dia. Apalah tahu anak? Apalah tahu anak 7 tahun? Apalah tahu anaknya, anak yang 10 tahun? Dia belum baligh. 10 tahun belum baligh. Disuruh Nabi memang pukul ketika anak itu 10 tahun kalau dia tak solat. Tapi pukulnya bukan pukul yang menyakiti, bukan sampai patah batang penyapu, bukan. Pukulnya yang mendidik. Dihajar anak kita itu tak kesian. Istri kita itu kita didik, tapi yang keluar dari mulut kita cacian, hinaan. Coba. Ini karena di hatinya tidak ada tawakal kepada Allah. Dia anggap karena didikannya lah anak itu jadi sukses. Tidak. Bukan karena didikan kita, tapi karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun nampaknya kita yang mendidik, tapi pada hakikatnya yang mendidik adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana datangnya? Karena setiap apa yang kita lakukan adalah pada hakikatnya Allah yang membuatnya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupkan segala keperluannya. Yang Allah cukupkan itu urusan zahir atau urusan batin. Ayat ini bukan hanya cerita yang zahir, bukan. Kalau hanya Allah cukupkan yang zahir saja, yang nampak saja, sangat murah. Sangat murah. Tapi yang dituju daripada ayat itu, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupkan keperluannya. Allah penuhkan batinnya ini. Allah penuhkan kolbunya dengan petunjuk, dengan hidayah. Kalau sudah Allah penuhkan kolbunya dengan hidayah, maka datanglah di situ ikhlas, datanglah di situ qanaah, datanglah di situ tawadhu, datanglah di situ sabar. Apalagi semua Allah berikan. Sabar, tawadhu, merendah diri,
kemudian qanaah, menerima apa adanya, kemudian ikhlas. Itulah yang dimaksud Allah. Allah cukupkan keperluannya. Kalau sudah ada itu, kira-kira bagaimana lagi menghadapi dunia ini? Tak susah lagi, Pak. Mana susah lagi? Ada duit, qanaah, ikhlas dia. Tak ada duit pun dia ikhlas. Habis kontrak 3 bulan belum bekerja, tetap qanaah diterimanya itu. Tetap dia ikhlas menerima itu. Tetap dia merendahkan diri. Tetap dia sabar. Allah penuhkan, Allah cukupkan qalbunya. Itu yang paling penting. Ada orang Allah berikan dia kekayaan, Allah berikan dia jabatan, Allah berikan dia kemuliaan. Asal berjalan dia dimuliakan orang, dia ketua, ketua, ketua. Semua muliakan dia. Tapi hatinya tak pernah merasa cukup dengan itu. Tapi kolbunya senantiasa galau, gelisah kolbunya. Padahal sudah Allah berikan dia harta, Allah berikan dia jabatan, Allah berikan dia kemuliaan, tapi hatinya tak pernah merasa cukup. Tengoklah orang yang sekarang ini, yang sekarang diuji Allah. Orang yang kaya ingin lagi tambah kaya, walaupun caranya korupsi, betul tak? Walaupun caranya mencuri, walaupun caranya dari yang haram, tak peduli dia. Kenapa? Karena kolbunya tadi tak Allah cukupkan kolbunya dengan yang 4 tadi. Sabar, qanaah, ikhlas, satu lagi tawadhu. Banyak tuh yang kaya-kaya tuh. Sudah dapatnya jabatan, pengen lagi jabatan ini. Sudah dapat jabatan ini, pengen jabatan ini. Sudah dapat jabatan ini, ditawarkan lagi jabatan ini, mau jabatan ini. Jadi dia sampai memimpin ketua ini, ketua ini, ketua ini, semua sama dia. Dialah ketua-ketuanya. Aduh. Banyak jabatannya, tapi hatinya tidak pernah merasa cukup. Begitu juga dengan kemuliaan. Dimuliakan orang, dia kurang lagi. Setiap ada yang tak suka sama dia, dah dibuang. Setiap ada yang tak memuliakan dia, dipecat. Setiap ada yang tak suka sama dia, dicari-cari kesalahannya. Kenapa bisa begitu? Karena kolbunya tidak pernah merasa cukup. Nah, ini bahaya. Tak ada tawakal dalam kolbunya nih. Kepada ibu, maka tawakal itu gampang diucapkan, tapi melakukannya sulit. Karena tanda-tanda orang yang sebenar-benar beriman itu 5. Salah satunya adalah tawakal. Salah satunya tawakal. Jadi tanda-tanda kata Allah dalam Al-Quran, sebenar-benar beriman itu 5. Orang yang berzikir, orang yang senantiasa ketika didengarnya Al-Quran bertambah imannya. Yang ketiga orang bertawakal, orang yang sholat, dan orang yang suka bersedekah. Tawakal nih salah satunya. Jadi jaga kalbu kita nih Bapak Ibu, untuk senantiasa bertawakal kepada Allah. Ketika kita jaga itu, maka insya Allah Allah lahirkan 4 hal tadi. Tawadhu, ikhlas, sabar, satu lagi apa tadi? Qanaah, menerima apa adanya yang dikasih Allah sama kita. Ya, sudah 45 menit. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Silakan Pak, ada yang mau tanya? Yang sebelah kanan dulu. Yang tengah. Ibu-ibu boleh, ibu-ibu silakan. Oh, Bu. Ini teman atau mengantuk? Nah, silakan, boleh. Titip boleh, silakan.
Silakan dulu. Sini, kiri. Ada? Silakan. Kasih lah. Ada yang mau tanya? Kasih mic, kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, perasaan saya yang mendidik anak itu ya udah di jalan yang menurut syariah gitu ya. Tapi ya hasilnya belum sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu kan. Dari TK, SD, SMA udah dimasukkan ke sekolah yang SDIT misalnya ya, dari itu ya pokoknya sekolah-sekolah Islam. Tapi setelah dewasa kok hasilnya tidak memuaskan gitu bagi kita. Bahkan sholat aja masih disuruh, sedangkan usia udah semakin dewasa. Gimana kita mau menerapkan ketawakalan kita gitu ya, sementara hasil yang kita usahakan itu belum memuaskan kita gitu. Gimana tuh Ustadz? Iya, Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Makasih Bu pertanyaannya, Masya Allah. Tadi kan sudah disampaikan tadi, tawakal itu akan melahirkan 4. Apa tadi? Tawadhu', qanaah, sabar, berarti belum dapat yang tawakalnya berarti. Berarti belum qanaah, belum ikhlas dan belum sabar. Berarti tawakalnya masih kurang. Belum dapat itu. Kalau benar tawakalnya, maka itu adalah keputusan Allah. Kita kan tak bisa apa-apa. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian menghendaki sesuatu. Kita ingin anak kita tuh jadi orang baik. Anak kita tuh kepingin kita orang soleh, rajin sholat. Tapi kata Allah, illa, kecuali apa yang menjadi kehendak Allah. Illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Saat ini kehendak Allah anak kita tuh masih bolong-bolong sholatnya, maka lahirkan tawakal. Isi tawakal yang kedua yaitu sabar, kemudian ikhlas menerima itu. Berarti masih belum tawakal. Pasang lagi. Kita ikhtiar kita, usaha kita tetap mengarahkan anak sesuai syariah. Hasil sudah kita serahkan kepada Allah. Jadi sudah kita serahkan. Kalau sudah kita serahkan kepada Allah, maka orang itu pasti akan menerima apa yang diberikan Allah. Itu dia pasti. Jadi kalau misalnya kita sudah sesuai syariah, tapi belum juga Pak Ustadz, masih bolong-bolong sholatnya. Kadang kita marah-marah nyuruh dia sholat, kan gitu nih. Itu kan problem juga. Bukan hanya problem ibu, problem Ustadz juga sama. Jadi bagaimana caranya? Maka perbanyak sabar sambil terus nasihatin, ya Bu ya. Nah, perbanyak sabar. Tawakalnya dipertajam. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, bicara tawakal, sabar, sampai sebatas mana sih tingkatan kesabaran dan tawakalnya kita dalam menghadapi setiap apa yang kita usahakan, kita upayakan, kita persiapkan dengan baik, ternyata takdir kehendak dari Allah itu berbeda dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini bicara tawakal sabar ini terkadang kan menimbulkan keputusasaan. Menimbulkan keputusasaan terhadap diri kita. Bahkan mungkin apabila kita tidak sabar, kita malah bisa emosi, lepas kontrol. Nah, ini apakah kita boleh dikatakan orang yang tidak tawakal kalau sampai kita emosi, lepas kendali gitu. Terima kasih Ustaz. Iya, Masya Allah.
Jadi pertanyaannya sampai di mana begitu? Iya. Sampai di mana batas tawakal itu? Oh. Baik. Bapak Ibu, tawakal itu penyerahan seutuhnya, penyerahan sepenuhnya, sama dengan walan tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati sebelum kamu benar-benar berserah diri. Muslim itu orang yang berserah diri. Berserah diri hanya kepada Allah. Sedangkan tawakal ini hampir sama. Jadi kita menyerahkan semuanya kepada Allah, menyerahkan hasil. Jadi apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita kerjakan ini, bahkan maaf ini, sebelum kita kerjakan itu hasil sudah kita serahkan. Nanti ketika tawakal kita sudah benar, maka Allah jadikanlah, Allah lahirkan yang 4 tadi. Allah lahirkanlah sabar. Allah lahirkan qanaah, menerima apa adanya yang diberikan Allah. Allah lahirkan tawadhu, merendah diri kita, tidak menyombongkan diri kita. Dan yang terakhir, Allah lahirkan ikhlas. Ikhlas kita menerima apa yang kita usahakan tadi ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita hajatkan. Tapi kita tak bisa apa-apa, karena kita sudah tawakal kepada Allah. Maka apa yang kita inginkan tak dikabulkan Allah, maka kita tak marah. Kenapa? Karena tawakal kita sudah benar. Kita sudah bersandar kepada Allah. Ya Allah, pada hakikatnya aku ni tak ada ya Allah, sedangkan nyawaku ni Engkau yang berikan. Apa yang kubuat ni adalah semuanya punyamu ya Allah. Maka Engkaulah yang menentukan apa yang paling layak untukku daripada apa yang kuinginkan sesuai dengan keinginanku. Maka kalau kita bermohon terhadap Allah itu, jangan selalu bermohon, jangan selalu berharap apa yang kita mohonkan itulah yang harus dikabulkan Allah. Tidak. Tapi apa yang menjadi kehendak Allah, itulah yang diberikan Allah kepada kita. Jadi makanya tawakal ini memang sudah Allah level apa nih? Level jadi wali lah. Nah. Akan lahir yang 4 tadi, sabar. Kalau dia tawakal dia akan sabar. Dididiknya anaknya masuk pondok pesantren, tiba-tiba jadi perampok. Tak sabar. Bagaimana Pak? Itu masuk apa itu? Jadi perampok anak tuh. Melawan takdir kah? Jadi begal. Melawan stres tak? Atau masuk kategori dosa jadi. Jangan stres. Kalau kita mendidik anak, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku tak punya daya ya Allah. Kembalikan kepada Allah. Sambil kita berdoa, wahai yang membolak-balik hati, bimbinglah anakku ya Allah. Tetapkan hati anakku dalam agamamu dan taat kepadamu ya Allah. Makanya kita sebagai orang tua, sabar terus. Ayah sama mak ni, terutama ibunya, lebih makbul doa ibunya daripada doa seorang wali sekalipun. Ibu, jadi jangan ibu biasakan minta doa sama Pak Ustaz. Doa ibu itu lebih makbul daripada doa Pak Ustaz. Karena ibu yang melahirkan anak itu. Ya Bu ya. Kadang-kadang banyak ibu-ibu, Pak Ustaz tolong doakan anak saya katanya. Anak Pak Ustaz pun begal juga gimana? Betul tak? Ada tak anak Pak Ustaz begal? Ada. Ada tak anak Pak Ustaz yang jahat? Ada. Jangan bilang tak ada pula. Jangan bilang tentang ayahnya Ustaz, anak apa Ustaz, tidak. Tak ada jaminan, tak ada jaminan itu. Nabi Nuh alaihi salam anaknya durhaka kepada Nabi Nuh. Seorang nabi, apalagi kita. Kita nabi ngal, nabi roh. Kira-kira begitu Pak Anu. Jadi tawakalnya dibenarin lagi. Batasan tak ada batasan. Tak ada batasan tawakal itu tak ada. Karena kita dituntut untuk bertawakal kepada Allah senantiasa. Ya tawakkal itu berarti senantiasa, fi'il mudhari, senantiasa kita sabar aja terus. Bertawakal kepada Allah. Tak boleh sampai tua, tak boleh, sampai kita kembali kepada Allah. Senantiasa. Continue. Ya Bu ya? Continue tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
apa saja yang kita buat. Sama dengan kita beribadah juga begitu, tawakal kepada Allah. Jangan memandang ibadah kita inilah menyelamatkan kita, tidak. Belum tentu. Ibadah kita ni kita bertawakal untuk mencapai ridha Allah. Karena kalau dengan amal kita masuk surga nanti, anak yang kecil tu belum beramal, kenapa dia ke surga? Makanya kata Nabi, bukan amalmu yang masukkan ke surga, tapi adalah rahmat Allah. An lan yanju ahadun minkum bi'amali qala wala anta ya Rasulullah wala ana illa an yatawammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin, kecuali Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Kira-kira begitu Pak Rudi, wallahu a'lam. Kiri. Jadi Pak Ustadz, kalau sampai kita melebihi batas tawakal itu masuk kategori apa? Apakah dosa atau melawan takdir udah kita? Memarahi anak, Melebihi gimana? melebihi batas tawakal kita, emosi memarahi anak sampai mungkin kalau kita lihat kasus kan banyak nih. Anak-anak sekarang ini susah diatur sama sampai orang tua ada yang emosi. Itu apakah sudah masuk kategori Berarti putus asa. putus asa itu? Iya, bahaya, hati-hati. Nah, itu dia. Iya, kalau putus asa hati-hatilah, kafir lah nanti. Tak boleh, hati-hati. Mudah melawan takdir Allah jadinya kan? Iya benar. La yai'asu min rawahillah illal qaumul kafirun. Sabar aja lah, Bang. Tidaklah orang yang berputus asa terhadap rahmat Allah itu melainkan orang kafir. Jangan sampai. Orang Marbella banyak. Na'udzubillah. Macam manapun bandal anak kita tuh, jangan marah, ya Allah, jangan sampai. Na'udzubillah. Kadang kita nih Pak, koreksi diri juga. Tengok anak tuh bandel, tengok kita. Kan begitu nih kan? Tengok anak kita tuh bandel, kita pun lebih bandel lagi. Entah jambu siapa kita colong dulu. Iya kan? Jambu si bulan. Kadang kita inilah nampak kita anak kita tuh jahat, seolah-olah kita ini tak pernah jahat, padahal ayahnya mantan penjahat. Bukan apa maksudnya penjahat yang apa tuh, tapi mantan itulah. Iya kan? Jujur aja nih, betul tak? Tak ada seorang kecuali Nabi. Kalau Nabi itu dari lahir dia maksum, terpelihara. Kalau kita apalagi ustaz, banyak ustaz juga jadi-jadian, tiba-tiba jadi ustaz. Ya kan, ada masa lalu kita waktu muda-muda dulu. Jadi anak kita itu cerminan diri kita. Tengok diri kita, ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Ini mungkin akibat dosa-dosa yang kulakukan. Sekarang kau bikin anakku ini jadi ujian bagi diriku. Maka sabarlah. Ibu ya, sabarlah. Anak tuh curi-curi duit begitu, sabar. Nyolong duit anak tuh cuma begini-gini Pak Ustaz. Sabar. Ada orang anaknya asyik mencuri, bolak-balik masuk penjara, capek emaknya nebusnya, tak telap emaknya lagi. Akhirnya dibiarkan emaknya ke penjara. Ya, sabarlah. Macam mana lagi dibuat? Tak bisa kita mengatur hidup kita nih, yang ngaturnya Allah. Kita hanya menjalankan ikhtiar saja, ketentuan Allah yang menentukan. Mana bisa? Saya ngambil wudhu lah saya nih. Satu shower, keran untuk shower, satu lagi keran wudhu. Saya gantunglah jam saya nih di keran shower. Dalam hati saya nih, habis nanti saya berwudhu pakai jam tangan saya. Jam hati saya Pak. Habis saya berwudhu, singkat cerita saya pernah pergi ke masjid. Allahu Akbar. Tak ada jam, tak terasa tebal nih. Tak ada jam tangan. Tengok tuh. Begitu dekatnya keinginan saja. Kan dekat tuh keran yang satu sama keran yang lain. Begitulah detak hati itu. Tapi langsung Allah lupakan kita. Tengok. Bisakah kita berpuasa? Saya buktinya. Gimana? Maka jangan pernah sekali-kali kita bisa berkuasa atas diri kita. Ini tauhid ya, saya tak kaji fikih. Ini untuk menguatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Ustaz,
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Sini, Ustaz. Terlebih dahulu kami dari DKM menyampaikan khususnya kepada bapak-bapak bagi bapak-bapak yang ingin ikut pengajian dengan Ustadz Hasan Basri lebih lanjut, yang lebih mendalam, insyaallah silakan hubungin pengurus DKM atau yang dalam hal ini yang mengurus adalah Ustadz Sidik, yang dimana kajian yang lebih lanjut ini, lebih dalam ini dilaksanakan di minggu pertama, di minggu kedua, dan minggu keempat setiap bulannya. Mungkin itu aja informasi. Untuk pertanyaannya Ustaz mengenai tadi ada Ustaz menjelaskan bahwa Allah itu tidak akan luput dari manusia itu. Di antaranya itu ada 4: maksiat, bala, taat, nikmat. Nah, jadi yang saya tertarik dengan bala ini, Pak Ustaz. Ini bala di sini ini maksudnya bagaimana, Ustaz? Apa bedanya bala ini dengan maksiat gitu, Ustaz? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap perbuatan maksiat yang dikerjakannya, maka dia akan mendapat bala dari apa yang dilakukannya itu. Kita colek bini orang, apa balanya? Dicolek bini orang, Bu mau kemana? Bebala tak gitu? Bebala tak? Apa balanya kira-kira? Biru mata sebelah. Pukul lakinya. Bala tak itu? Bala lah itu. Itu namanya bala. Memang bala itu ujian. Tapi dikatakan ujian itu pertama ujian kebaikan untuk bagi orang beriman. Tapi ada ujian keburukan juga untuk orang beriman juga. Tapi ada dia bala memang azab. Azab yang Allah berikan bagi pelaku maksiat. Itu bala. Tak terlepas kita dari bala itu kalau kita melakukan maksiat. Maksiat tadi kan ada 2. Ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Pasti dapat bala kita dari apa yang kita lakukan. Tak bisa kita hindari. Setiap tarikan nafas ini, tarik, buang, tak lepas kita dari yang 4 tadi. Nikmat, bala, taat, maksiat. Tak bisa. Cobalah kalau bisa. Subhanallah, taat. Tengok handphone yang haram-haram, maksiat. Setiap tarikan nafas kita ni, tak bisa. Kira-kira begitu. Allahu a'lam. Sudah? Habis? Ada lagi? Silakan. Apa bedanya karma dengan bala tadi Pak Ustadz? Apakah Karma? dia sama bala dengan karma? Karma. Ya, karma. Hukum karma. Hukum karma ya gitu. Apakah sama? Karma gitu, tak ada dalam Islam kan? Hukum karma itu Hindu ya. Yang ada kisos. Ya kan? Ya Ustaz? Karma itu apakah balasan mungkin begitu maksudnya? Iya, Oh. ya. Ya sama dengan bala tadi. Kalau kita kerjakan yang buruk, maka dapat yang buruk. Nah, itu karma itu. Boleh katakan karma, walaupun dalam istilah kita tak ada karma, kisos. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau kita kerjakan yang baik, maka balasannya baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita kerjakan yang buruk, balasannya buruk. Sebenarnya balasan itu di dunia ini sudah dapat. Apa balasan yang Allah berikan ketika kita sedekah? Apa balasannya? Pernah diteliti tak? Diteliti Pak. Kan ayat pertama turun apa? Iqra, baca, teliti. Baca itu bukan hanya membaca saja, bukan, tapi teliti. Perhatikan.
Koreksi, iqra. Sedekah itu mendatangkan ketenangan batin. Itu yang pertama. Orang yang rajin sedekah, batinnya Allah berikan ketenangan. Langsung balasannya itu kan, kira-kira itulah karmanya, kira-kira begitulah. Kalau dikerjakannya kebaikan. Keburukan juga begitu. Dia judi slot nih, isi voucher atau rosi. Apa yang dapat karmanya daripada keburukan tadi? Banyak, duitnya habis, apa lagi? Kemudian otaknya galau, stres, banyak kalahnya daripada menangnya, ya kan? Rumah tangganya berantakan. Itulah kira-kira begitu. Kira-kira begitu, Pak. Wallahu a'lam. Pak, ada? Habis? Cukup? Baiklah. Demikian Bapak dan Ibu yang rahmati Allah SWT. Sebagai kesimpulan, mari kita mantapkan tawakal kita kepada Allah. Karena salah satu tanda orang yang benar-benar beriman kepada Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan, adalah orang yang bertawakal kepada Allah. Sandarkan semuanya kepada Allah, qalbu kita ni. Jadi baik sangka saja sama Allah. Kita serahkan semua kepada Allah, maka insya Allah Allah akan berikan bagi kita yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan terbaik menurut kita. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim wallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi وذريته وأهل بيته شيء لله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا ربنا, bimbinglah qalbu kami ya Allah untuk senantiasa bertawakal kepadamu ya Allah. Jangan kau biarkan kami menjadi hamba yang selalu berputus asa terhadap rahmat-Mu ya Allah. Ampunkan kami ya Allah kalau kami pernah berputus asa ya Allah. Maafkan kami ketika kami khilaf ya Allah, lupa untuk bertawakal kepadamu ya Allah ya Rabb ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, kami sadar ya Allah tak ada sesuatu pun yang terjadi di alam ini melainkan semuanya adalah menjadi kehendak-Mu ya Allah. Maka dari itu ya Allah, sabarkan hati kami, jadikan hati kami untuk selalu ikhlas menerima ujian dari-Mu ya Allah. Jadikan hati kami untuk selalu qanaah menerima nikmat dan sesuatu yang tidak baik ya Allah. Tetapi ya Allah, hendaknya ya Allah yang tidak baik itu ya Allah, ujian yang Kau berikan itu kepada kami ya Allah, lembutkanlah ya Allah dan kuatkan hati kami untuk menerimanya ya Allah ya Rabb ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, luaskan rezeki kami zahir dan batin. Lapangkan hati kami dan keluarga kami. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak-anak kami ya Allah anak yang soleh dan solehah ya Allah. Bimbing hati kami dan anak-anak kami ya Allah ke jalan yang Engkau ridhai. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.